Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SDN Malaka Jaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat ya untuk kita melaksanakan pembelajaran di rumah. Bagaimana penilaian harian hari ini? Penilaian harian tema 3, subtema 3. Semoga semuanya lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 bersama Ibu Penina dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita sudah pernah belajar tentang interaksi sosial. Kalau interaksi sosial itu interaksi manusia dengan manusia lainnya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satunya yaitu lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya di sini lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Kenapa tadi bisa dibilang lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia? Karena pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Di sini yang dimaksud misalnya kayak petani. Petani itu melakukan aktivitas dengan alamnya dengan cara menanam padi, sehingga alam di tempat pemukiman petani akan menjadi sawah. Begitupun sebaliknya kalau para petani kebun teh yang di pegunungan, karena alamnya dingin, bagaimana caranya mengolah alam tersebut, makanya petani mengelola tanah tersebut menjadi perkebunan kebun teh. Makanya alam itu mempengaruhi aktivitas manusia tadi. Nah, tadi contoh dari lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Tadi sudah ada yang sawah, nelayan, ya kan? Bagaimana ikan tersebut dapat diambil oleh nelayan karena nelayan hidupnya di dekat laut. Aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Nah, ini berarti kalau tadi lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia, tapi di sini aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. Misalnya yang pertama, masyarakat membuka lahan hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Yang kedua, masyarakat mengubah lahan pertanian untuk menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. 3. Masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan. Jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah.
Yang keempat, masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah pemukiman. Makanya tadi saat kita menemu lahan yang bisa kita olah gitu untuk keperluan lainnya, keperluan pembangunan, maka dari situ alam itu sangat berpengaruh pada proses manusia. Nah, maka dari itu nih ya di sini seperti yang ada di contoh nomor 1, masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Di sini alam itu bergantung sama manusia karena bagaimana kita mengolah hutan tersebut untuk jadi lahan perkebunan. Apakah kita benar-benar menggundulkan hutan begitu saja atau membakar hutan secara keseluruhan? Itu kan bisa merusak lingkungan. Maka dari itu sangat bergantung manusia bagaimana cara mengelolanya. Mungkin setengahnya dipakai untuk hutan, tetap untuk hutan dan diadakan reboisasi kembali, atau mau dijadikan hutan lindung, itu tergantung pada manusianya. Jadi di sini juga di mana alam bisa rusak karena perbuatan manusia itu sendiri. Tadi pertanian dijadikan kawasan industri. Jadinya yang keempat nih, misalnya resapan air menjadi pemukiman. Nah, dari sini daerah resapan air akan berkurang, makanya alam bisa saja menjadi tempat yang banjir padahal sebelumnya tidak banjir. Tapi karena resapan airnya ditutup menjadi daerah pemukiman, di situ alam bisa menjadi banjir. Makanya alam itu bergantung sama kita. Baik buruknya kita mengolah alam itu akan berpengaruh pada keadaan alam di masa depan. Ayo membaca. Jadi kita buka buku tema 4 kita ya. Sub tema 2, pembelajaran 3 itu tentang teks Padamar. Coba dibuka dulu ya bukunya di halaman 67. Ya. Silakan dibaca. Nah, di sini Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Nah, tapi di sini Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah ditebang kayu-kayu itu dari hutan. Sehingga hutan tidak menjadi gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan kembali, dapat diambil lagi kayunya. Nah, terus tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Jadi di sini dari bacaan ini terdapat 2 interaksi, yaitu interaksi dengan alam dan interaksi sosial. Interaksi alamnya adalah Pak Damar dengan pohon-pohon kayu. Dia berinteraksi untuk membuat sandal. Bagaimana caranya Pak Damar mempengaruhi interaksinya, yaitu dia menyarankan untuk pemasok kayu itu melakukan reboisasi karena untuk tidak merusak hutan, tidak menjadikan hutan itu gundul. Nah, yang di paragraf kedua, tenaga kerja di pabrik Pak Damar dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Berarti itu antara hubungan Pak Damar dengan para tetangga. Nah, terus setelahnya sebelumnya mereka diberi pelatihan. Beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Di situ berarti hubungan Pak Damar dengan para karyawannya. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
kita sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tadi ada manusia dipengaruhi oleh alam dan alam dipengaruhi oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia harus bijak, harus cerdas bagaimana kita menggunakan alam di sekitar kita dengan baik agar alam itu tidak rusak dan tetap terus terjaga hingga masa depan nanti. Setelah kalian memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, kalian bisa mengerjakan tema 4 halaman 67 bagian ayo berlatih. Tugasnya ditulis di buku tulis tema menggunakan ballpoint tinta hitam. Dikumpulkan ke Ibu Penina maksimal jam 12. Yang kedua, tugas 2 mengerjakan buku pendamping IPA halaman 75 sampai 77. Ingat ya, buku pendamping IPA. Bagian A, B, dan C. Tugas ditulis di buku tulis menggunakan ballpoint tinta hitam. Hanya jawabannya saja dan dikumpulkan ke Ibu Penina juga maksimal jam 12 siang. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu Penina. Semuanya semangat ya mengerjakan tugasnya. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.